Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali di BWL, Blessed with Love, berkat Allah. Bersama dengan saya Rafael tentunya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingatkan jangan bosan-bosan melihat saya Bapak Ibu. Dan puji Tuhan kalau mungkin video ini akan tayang di beranda ataupun Bapak Ibu sudah mencari-cari renungan singkat dan ketemu saya puji Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu, sebelum renungan singkat yang saya ingin sampaikan, kembali seperti biasa saya akan berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Tuhan, kami mengucap syukur senantiasa kepada Engkau. Engkau telah memberkati kehidupan kami, memberikan kami kesehatan, waktu untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini dapat hamba-Mu sampaikan, pakailah lidah dan mulut hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan siapapun mereka yang menonton ataupun yang sudah membaca bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat tayangan ini, Tuhan berkati. Biarlah Tuhan senantiasa firman-Mu itu akan tertanam, bertumbuh, berbuah bahkan berlipat ganda untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini renungan singkat, kalau saya mau bilang, ini tertuju dan datang untuk anak-anak muda. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua akan diberkati oleh firman Tuhan ini. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kalau kita boleh melihat mundur beberapa hari kebelakangan ini, tepatnya di tanggal 7 November kemarin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak muda, mungkin kalian melihat pengeboman yang terjadi di tanggal 7 November. Ya benar, anak-anak sekolah. Itu terjadi di sekolah SMA. Siapa pelakunya? Anak SMA. Dan kenapa terjadi seperti itu? Karena pembulian. Pembulian. Makanya buat adik-adik yang masih ada di sekolah, SMP, SMA, atau mungkin di perguruan tinggi, di kampus. Teman-teman, firman Tuhan ini datang buat kita semua. Tapi kalau saya mau bilang, ini tertuju untuk kalian. Anak-anak muda, mungkin kalian saat ini merasa tertekan, kalian merasa dibully. Tapi yakin dan percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak akan terfokus dengan berita yang kemarin di tanggal 7, tetapi saya ingin fokus dampaknya. Dampak dari pembulian. Dampak pembulian ini apa sih sebenarnya? Bapak Ibu, kalau bagi saya pribadi, ya teman-teman, adik-adik sekalian, bagi saya pribadi cuma ada 2 dampaknya. Ya. Yaitu apa? Yang pertama, dampak dari pembulian. Yang pertama yaitu adalah bunuh diri. Ini fatal. Fatal sekali. Ya. Saya mengambil tingkat fatalnya yang benar-benar fatal. Pembulian yang terjadi, yang sedang marak beberapa tahun yang lalu dan bahkan sampai saat ini. Kita tahu pembulian itu sangat-sangat membuat kehidupan manusia atau pribadi yang dibuli itu sangat menyakitkan Bapak Ibu. Kalau ada kalian yang merasa dibuli, adik-adik, teman-teman, ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Dan hari ini saya ingin katakan ada 2 dampaknya. Yaitu yang pertama bunuh diri. Dan yang kedua perlawanan. Ya. Dan kalau saya mau katakan di sini, hari ini, lewat tayangan yang kalian tonton hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita diajarkan membuang segala kebencian, kedengkian, hawa nafsu, kejahatan, otak yang kotor.
Semua itu diajarkan oleh firman Tuhan untuk dibuang semua sifat-sifat seperti itu. Tanamkan itu Bapak Ibu, adik-adikku, teman-teman. Hilangkan semua kejahatan itu, kedengkian, hawa nafsu, keegoisan. Hilangkan semua itu. Coba kita baca ayatnya ya. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Saya sudah siapkan ayatnya ini Bapak Ibu. Ya. Teman-teman, jika kalian sedang ada di rumah, boleh dibuka Alkitabnya. Simak baik-baik. Buat kalian yang sedang merasa dibully, ingat, engkau tidak pernah sendiri. Saya katakan lagi, jika engkau adalah korban pembulian, engkau tidak pernah sendiri. Jangan takut. Jika engkau memang merasa dibully dan engkau sulit untuk mengadu, datang kepada kami. BWL, Blessed with Love, berkat Allah. Siap memberikan nasihat, memberikan penguatan kepada engkau. Ya. Dan terlebih, ada Bapa di sorga. Amin. Amin. Mari kita baca ayatnya ini. Efesus pasal 4. Ayat 31 sampai yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat yang 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mengampuni saya, mengampuni kamu. Amin. Amin. Ayat ini penguatan hari ini. Adik-adik, teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan hari ini. Firman Tuhan katakan harus dibuang segala kejahatan itu Bapak Ibu. Ya, sekali lagi nih, segala kepahitan, kegeraman. Kita dibully memang pengen marah, kita akan berontak. Tetapi firman Tuhan katakan buang semua itu nak. Buang. Karena apa? Karena itu menimbulkan dosa. Itu menimbulkan kemurkaan Tuhan bagi engkau. Tapi bagaimana saya melawan? Lawan dengan prestasi engkau. Lawan dengan setiap ketulusan kasihmu. Tunjukkan jika engkau memang anak Allah, anak raja yang penuh kasih. Engkau boleh melawan. Ya. Engkau boleh melawan. Lawan dengan prestasimu. Amin. Prestasimu yang luar biasa itu bisa melawan mereka semua. Dan ingat, engkau tidak pernah sendiri. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Firman Tuhan ini sederhana. Tapi saya yakin percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Saya akan berdoa buat kita semua. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Tuhan, kami bersyukur atas semua karunia Engkau. Dan biarlah Tuhan firman-Mu ini akan tertanam dalam kehidupan kami, bertumbuh, berbuah, bahkan berlipat ganda untuk kemuliaan nama Engkau. Anak-anak-Mu Tuhan yang merasa dibully, Tuhan tolong kuatkan mereka. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan selalu ada dalam kehidupan mereka. Penuh ucapan syukur, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang singkat ini saya cukupkan hari ini. Dan saya Rafael. Tuhan Yesus memberkati.